Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku semua penonton YouTube Haji Ridwan Channel, kita berjumpa kembali. Yang mana alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat. Semoga saudaraku semua yang menonton ini dijauhkan daripada bala dan musibah, dan juga dijauhkan dari virus corona atau COVID-19. A'udzubillah min dzalik. Semoga yang sedang sakit juga Allah berikan kesembuhan, kesehatan, dan dijauhkan daripada segala macam bala musibah untuk semua agama muslimin dan muslimat, saudaraku semua. Nah, saya akan membahas tentang masalah susuk berlian, susuk emas, dan lain-lain. Ada susuk baja juga, ada susuk pelor besi, dan nanti saya bahas satu persatu. Pada hari ini susuk berlian atau susuk emas dahulu, atau inten, atau susuk kantil, atau apa. Saya akan membongkar satu rahasia trik yang seorang spiritual atau siapa yang memasang itu bohong atau menipu pasiennya. Ya, jadi pemasangan susuk emas itu ada caranya khusus, dan apalagi juga berlian itu ada alatnya, ada pisaunya. Jadi kalau ada yang masang susuk emas atau berlian cuman ditempelin begini doang gitu, itu pakai garam kadang, begini doang itu. Nah, itu bohong, itu menipu yang tidak benar. Ada juga yang susuk yang dimasukkan berlian itu taruh di air, terus airnya diminum, atau pakai pisang berliannya itu akan keluar juga. Yang asli ditanam di beberapa wajah dan badan. Itu kalau di ronsen ada, ya. Kalau yang benar masangnya itu tidak menipu, yang di ronsen itu ada titik-titiknya, itu asli. Jadi susuk itu khasiatnya banyak khasiatnya, ya. Jadi kalau ada yang masang seperti itu, berarti itu penipuan dan bohong. Kalau Anda tidak percaya, bisa saya buktikan. Dan ada yang mengatakan dari pasien saya yang pernah masang di luar, bahwa kalau berlian itu akan hancur dengan darah. Itu bohong. Berlian diinjak pun pakai kaki, pakai sepatu, tidak akan hancur. Kaca pun berlian itu akan terbelah kaca. Jadi saya mengimbau kepada spiritual, paranormal yang masih masang seperti itu, tolong hindari lagi. Jangan sampai banyak korban penipuan lagi. Kalau memang Anda mau belajar dengan saya, silakan datang kemari, karena ada alat-alatnya semua, dan bisa dibuktikan dan bisa di ronsen gitu, ya. Nah, kalau masangnya juga tidak benar, itu bisa kena saraf, jadi bengkak atau apa, atau bisa saja kalau yang belum bisa masangnya. Ya, alhamdulillah saya masang dari tahun 85 sampai sekarang, dan tidak ada matinya susah. Kenapa? Karena menggunakan dengan ilmu ayat-ayat Allah. Ya, yang matinya susah itu yang pantangannya daun kelor, pisang mas, ikan mas, lewat di bawah jemuran, minum air orang meninggal, terus makan sate. Ya, itu yang matinya susah. Ya, kalau yang saya punya ini dipakai sholat, makin bercahaya, makin bagus, dan matinya tidak akan susah. Khusus untuk pria diharamkan untuk memakai emas, susuk emas diharamkan, karena pakai cincin aja haram hukumnya.
Ya, kalau ahli sunnah wal jamaah huruf haram hukumnya memakai emas. Jadi saya menjelaskan ini karena banyak pasien-pasien saya yang mengeluh dan merasa tertipu dan dibohongi. Ya, jadi sekali lagi tolonglah kita lakukan pengobatan atau pemasangan kepada pasien-pasien kita secara yang benar, belajar jujur, ya, belajar jujur, karena kita manusia yang doif, hina, fakir, zalim, berdosa di mata Allah. Jangan kita tambahkan lagi dengan yang lain itu. Nah, kalau masang susuk itu, ya, itu memang harus ada alkoholnya, ya, ada antiseptiknya semua, tangan ya harus bersih semua, ya, tidak bisa sembarangan juga. Jadi saya menghimbau agar saudaraku semua, pasien dan lain-lain, harap berhati-hati, ya. Kadang dia masangnya itu yang saya bilang tadi dengan garam, kadang dengan tisu diginin, kita yang lagi dipasang tidur meram nggak melihat, nah, sehingga sudah selesai, begitu ya, masang berjuta-juta tapi tidak ada hasilnya dan hanya dibohongi saja. Itu permainan dari zaman dulu sebenarnya, sudah lama, ya. Jadi itu saja dari saya, ya, karena di dalam tubuh kita ini ada 4 unsur kan, unsur air, unsur api, unsur udara atau angin, dan unsur tanah, ya. Jadi disesuaikan dengan susuk itu. Kalau di saya ini ada susuk emas, susuk baja, susuk berlian, ada susuk batu, dan lain-lain. Nah, jadi kalau siapa yang mau belajar, silakan. Saya akan buka rahasia-rahasianya semua, cara-caranya dan doa-doanya. Itu doa-doanya dengan ayat-ayat Quran dan sholawat, gitu. Dan apabila disalahgunakan, itu tanggung jawab sendiri dengan Allah, dosanya di hadapan Allah. Karena saya memasangkan ini niatnya untuk kebaikan. Nah, apabila kalian dibuat tidak baik, itu dosa tanggung sendiri kepada Allah, ya, karena antara kalian dengan Allah, begitu saudaraku semua. Jadi berhati-hati cara pemasangan susuk itu. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk saudaraku semua, agar berhati-hati dalam pemasangan ilmu susuk, begitu. Ada yang susuknya matinya susah, ada yang tidak, ada yang berdosa, dan ada yang tidak. Jadi bagaimana kita mempelajarinya, bagaimana innama malu biniat kita itu, begitu saudaraku semua. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.